Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kenalkan nama saya Nabilah Putri dari kelas 1A. Kali ini saya akan menerangkan materi tentang mikrotom. Disimak ya teman-teman. Pengertian mikrotom. Mikrotom merupakan alat yang digunakan untuk memotong tipis atau irisan suatu jaringan. Sampel jaringan berparafin bergerak maju secara manual menuju pisau sesuai dengan ketebalan irisan yang diinginkan. Hasil dari pengirisan jaringan ini berupa pita tipis yang sangat penting karena irisan-irisan tipis ini akan membantu ketepatan diagnosa. Selanjutnya ada fungsi dari alat mikrotom. Mikrotom berfungsi untuk menyayat atau memotong jaringan seperti jaringan tumbuhan, hewan menjadi irisan yang sangat tipis sehingga mempermudah pengamatan di bawah mikroskop. Mikrotom membantu dalam persiapan pemotongan tipis untuk analisis histologi, memungkinkan ilmuwan dan ahli biologi untuk memahami struktur dan fungsi jaringan biologis. Selanjutnya ada penggunaan alat. Untuk mikroskop cahaya, bahan pertama-tama difiksasi dan dibekukan atau dibenamkan ke dalam parafin. Bagian-bagian setebal 3-20 mm biasanya diiris dengan pisau baja. Untuk mikroskop elektron, fiksasi diikuti dengan pembenaman dan resin seperti aralidin. Bagian-bagian diiris dengan pisau gelas atau pisau intan ultramikrotom setebal 2-100 nm. Selanjutnya ada bagian-bagian alat dari mikrotom. Yang pertama itu tempat alat pemotong, fungsinya itu tempat di mana blok jaringan yang tertanam dalam lilin parafin ditempatkan. Yang kedua, pisau mikrotom. Fungsinya bila yang digunakan untuk memotong irisan tipis dari blok jaringan. Yang ketiga itu perangkat ketebalan irisan, yaitu mengatur ketebalan irisan yang dihasilkan. Yang keempat itu ada holder, yaitu tempat duduk blok parafin beserta blok parafinnya. Yang kelima ada sudut pisau mikrotom, yaitu mengatur sudut kemiringan pisau. Selanjutnya ada kalibrasi, pembersihan dan pemeriksaan visual. Yang pertama itu pastikan mikrotom dalam keadaan bersih dari sisa-sisa sebelumnya dan bebas dari debu atau partikel yang dapat mempengaruhi kualitas potongan. Yang kedua itu pemeriksaan visual terhadap komponen utama, termasuk mekanisme pemotongan dan sistem penggerak. Selanjutnya ada pemeliharaan pisau. Yang pertama itu periksa keadaan pisau mikrotom, pastikan bahwa pisau dalam kondisi baik dan tajam. Yang kedua itu jika pisau tumpul atau rusak, pertimbangkan untuk menggantinya atau mengasahnya sesuai kebutuhan. Selanjutnya penyesuaian ketebalan potongan. Yang pertama itu sesuaikan pengaturan ketebalan potongan pada mikrotom sesuai dengan kebutuhan eksperimen atau metode yang digunakan. Yang kedua, gunakan sampel kontrol dengan ketebalan yang diketahui untuk memastikan pengaturan yang akurat. Nah, selanjutnya penyesuaian kecepatan potongan. Tentukan kecepatan potongan yang sesuai untuk jenis sampel yang sedang diproses. Kecepatan yang tepat dapat minimalkan kerusakan selama proses pemotongan. Selanjutnya verifikasi sudut pisau. Yang pertama itu pastikan sudut pisau pada mikrotom telah dikalibrasi dengan benar untuk memastikan potongan yang presisi. Yang kedua, lakukan pengukuran sudut secara rutin dan sesuaikan jika diperlukan. Selanjutnya, pengaturan alat. Pertama, periksa dan kalibrasikan perangkat lunak atau sistem otomatis pada mikrotom jika ada. Yang kedua, pastikan bahwa kontrol elektronik atau perangkat lunak dapat diandalkan dan menghasilkan potongan yang konsisten. Selanjutnya ada uji kinerja. Yang pertama itu gunakan sampel kontrol yang diketahui untuk menguji kinerja mikrotom setelah dikalibrasi. Yang kedua, periksa hasil potongan dengan mikroskop untuk memastikan ketepatan dan kualitasnya. Selanjutnya ada dokumentasi. Pertama, catat hasil kalibrasi termasuk pengaturan yang digunakan dan hasil pengujian kinerja. Yang kedua, simpan dokumentasi ini sebagai referensi untuk kalibrasi mendatang dan sebagai bagian dari pemeliharaan alat secara keseluruhan. Selanjutnya ada troubleshooting dari alat mikrotom. Troubleshooting atau permasalahan yang sering terjadi dan langkah-langkah untuk mengatasinya. Pemotongan jaringan yang keras seringkali sulit dilakukan. Hal ini dapat terjadi karena proses fiksasi yang kurang baik atau karena proses yang terlalu lama atau berlebihan. Hal ini dapat diatasi dengan mengganti pisau mikrotom,
merendam blok dalam air mengalir selama 30 menit dan mengubah sedikit sudut pisau. Jika masih sulit dilakukan, gunakan sedikit softening agen pada permukaan blok. Hal yang harus diperhatikan selanjutnya setelah didapatkan pita jaringan yang sesuai adalah proses floating atau penempatan pita jaringan pada air hangat sebelum ditempelkan pada kaca objek. Proses ini bertujuan untuk membantu mengurai lipatan pada pita jaringan. Pada proses ini, pastikan air yang digunakan bersih, suhu air tidak terlalu panas dan tidak terlalu lama dibiarkan mengambang di atas air karena dapat menimbulkan efek pada jaringan. Setelah pita menempel pada kaca objek, hal yang selanjutnya dilakukan adalah mengeringkan sediaan untuk menghilangkan sisa air yang masih terperangkap di bawah pita jaringan. Setelah pita menempel pada kaca objek, hal yang selanjutnya dilakukan adalah mengeringkan sediaan untuk menghilangkan sisa air yang masih terperangkap di bawah pita jaringan. Proses pengeringan biasa dilakukan di dalam oven atau di atas hot plate. Suhu pemanas harus dijaga tidak terlalu panas, cukup pada titik leleh parafin. Suhu yang terlalu panas dapat menyebabkan adanya perubahan struktur pada jaringan. Pengeringan untuk berbagai jaringan juga dianjurkan dilakukan pada 37 derajat Celcius selama 1 malam. Sediaan yang telah benar-benar kering dapat dianjurkan dengan pewarnaan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Cukup sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.